Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melanjutkan proses penyembelihan hati, tapi bagian yang keempat. Kita harus tahu bahwa sepanjang khotbah yang saya berikan tentang proses penyembelihan hati ini, kita diperhadapkan dengan apa yang menjadi Ishakmu di dalam perjalanan hidup. Beberapa waktu yang lalu kita belajar di proses penyembelihan hati yang pertama, kita lihat bahwa seorang Abraham dengan begitu lugas, berani, dan mantap dia melangkahkan kaki ke Bukit Moria untuk mempersembahkan putra tunggalnya yaitu Ishak, karena dituntun dan diberi mandat oleh Elohim Yahweh untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi di dalam perjalanan itu saya ambil dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa Tuhan minta kepada Abraham, Ishak anak satu-satunya yang dia tunggu 25 tahun harus diberikan? Karena kuncinya kita sudah dapat. Tuhan itu Tuhan pencemburu. Tuhan tidak mau diduakan dalam hidup sahabatnya, dalam hidup orang yang dia cintai, dalam hidup orang yang dia pilih, dalam hidup orang yang menjadi partner kerja dia. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, berikan Ishak. Di situ tes terjadi, momen penggarapan hati, proses penyembelihan hati. Perjalanan dari rumah sampai ke Bukit Moria dibutuhkan 3 hari. Dan itu proses penyembelihan hati. Sampai di kaki Bukit Moria pun Abraham harus naik ke Bukit Moria dan membuat mezbah di situ. Itu adalah proses panjang. Kalau kita bayangkan itu terjadi kepada engkau dan saya, apa yang menjadi Ishakmu dan Ishakku harus dipersembahkan, itu menyakitkan. Proses penyembelihan hati yang kedua dijelaskan bagaimana iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu mencari, kalau boleh saya katakan begini, Ishaknya dirimu dan Ishaknya diriku pasti ada. Dan berhala itu selalu mengincar tempat tertinggi di hatimu dan di hatiku. Itu cara main kerja iblis, saudaraku. Dan kalau engkau dan saya berhasil seperti Abraham berhasil, maka surga bersorak-sorai. Berarti di bumi ini
tersorot ada satu manusia yang bisa diandalkan cintanya kepada Elohim Yahweh. Proses penyembelihan hati yang ketiga, saya berlanjut kepada Yakub. Yakub pun punya Ishak sendiri. Ishaknya Yakub itu siapa kemarin? Bapak Ibu, yang pertama siapa? Rahel. Dia begitu bucin dengan Rahel. Dia cinta mati dengan Rahel. Buktinya apa? Dia ditipu sama Laban, mertuanya. Dia kerja 7 tahun dikasih Lea. Dia tanya, kalau aku mau dapat Rahel gimana? Berikan aku kerja lagi 7 tahun, tapi kasih aku Rahel. Siap katanya. Diberikan, dia bertahan, berarti 14 tahun. Dia dapat 2 anak Laban. Dia begitu mencintai Rahel. Bahkan hatinya masih perih ketika Rahel mati. Rasanya tersayat dan luka itu belum sembuh. Belum sembuh. Ishak kedua dari Yakub, berhala dari Yakub yang kedua yaitu Yusuf diambil pula. Sampai-sampai dia berkata, aku akan meratapi sampai ke dunia orang mati. Betapa sakitnya hari itu pribadi Yakub. Belum sembuh pula. Hari itu Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir tahu ini keluarganya. Dia menyamar, dia tidak mengatakan sesungguhnya siapa dia. Tetapi dia memerintahkan kakak-kakaknya untuk membawa Benjamin. Ishak Yakub yang ketiga, berhala Yakub yang ketiga Benjamin. Yusuf dan Benjamin adalah anak dari Rahel. Dia begitu mencintainya. Remuk hatinya. Tahukah saudaraku, Tuhan itu Tuhan pencemburu. Tapi momen itu membuat saya semakin mengerti bahwa Tuhan itu mereka-rekakan yang baik kepada setiap orang yang mencintai Dia. Tapi kadang manusia yang mencintai Dia pun seringkali salah jalan. Maka dia mereka-rekakan sesuatu. Seakan-akan hidupmu sial, seakan-akan hidupmu gagal. Tetapi sebetulnya itulah pathway yang Tuhan bawa supaya kau kembali. Dan tahukah dari cerita Yakub itu, Abraham, Ishak dan Yakub, saya belajar satu hal yang ada benang merahnya dengan pengajaran yang saya berikan dalam beberapa waktu ini. Mungkin tahun ini. Saya sedang banyak berbicara tentang bagaimana engkau membawa diri, bagaimana engkau menjadi garam dan terang dunia seperti Kristus di keluargamu dulu, di keluarga inti. Nanti kita akan bicara banyak tentang family di hari Minggu. Besok Minggu tentang warisan kehidupan terakhir 2 episode. Habis itu saya akan masuk ke dalam keluarga bahagia. Saya akan ajarkan itu saudaraku. Ada beberapa poin yang saya jelaskan nanti saya sudah buat. Tapi belum sempurna. Nanti akan saya sempurnakan. Berarti minggu besoknya lagi saya akan ajarkan tentang family yang bahagia. Itu akan berseri ke depan. Saya melihat dari cerita Abraham, Ishak dan Yakub. Ada satu hal yang membuat saya melihat. Wow, apa tahu gak saudaraku? Mereka semua memberi berkat ke anak cucunya. Tangannya dipakai jadi berkat. Sontak Roh Kudus mengingatkan kepada saya, hari ini orang Kristen gak ada yang begini sama anaknya. Cuman ngomong, bentak, maki, merintah. Anakmu rusak bawa psikolog. Anakmu rusak salahin sekolah. Anakmu rusak salahin sekolah minggu. Tak kasih tahu saudaraku. Anakmu rusak, generasimu rusak karena orang tuanya gak pernah beri yang terbaik kepada anak-anaknya. Abraham, Ishak, Yakub sebelum dia menyelesaikan hari hidupnya, dia selalu menumpangkan tangan kepada anak-anaknya. Hari ini coba cek bagaimana kau hidup. Kau tumpang tangan gak sama anakmu? Mau sekolah tumpang tangan gak? Mau berangkat kuliah tumpang tangan gak? Gak ada, zaman sekarang udah lupa. Semakin banyak psikolog, semakin banyak orang depresi. Lihat tuh. Semakin banyak anak bermasalah hari ini.
Coba bayangin saudaraku. Kenapa? Karena rumah tangga sekarang yang diincar oleh iblis. Hari ini kita akan belajar lagi tentang family. Kita tarik balik tentang Ishak. Proses penyembelihan hati yang keempat. Kita mau membedah Ishaknya Ishak. Halo, coba ini ngah dulu gak nih? Ishaknya Ishak. Ishaknya Ishak tidak beda, tidak lain adalah Esau. Loh, kok pastor ngomong Esau? Yes. Ishaknya Ishak adalah Esau. Esau itu anak favoritnya Ishak. Loh, pastor kok tahu dari mana? Ishak itu memberi dalih menutupi cintanya kepada Esau dengan berkata, engkau anak sulungku. Dia anak sulungku. Dituliskan di Alkitab di Kejadian 25 ayat 28a itu jelas. Ishak sayang kepada Esau karena Esau seringkali pulang dari berburu, dia bawa buruannya dan dimasak dan dikasih ke bapaknya. Si Esau ini mencuri hati bapaknya. Ini dengar baik-baik. Di sini letak kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh banyak keluarga. Dengar baik-baik. Ini masih ada, saya selalu sambungkan dengan family karena saya rindu family kita berubah. Kita tahu suara kebenaran, tapi kalau hidupmu tidak benar, keluargamu tidak benar, tidak benar. Trust me. Maka saya mau lebih, Bapak Ibu, saya rindu, kita harus tahu. Cerita Ishak dan Esau ini kesalahan pertama yang sering dilakukan banyak keluarga. Apa itu? Mengasihi karena prestasi. Yuk katakan bersama, 1, 2, 3. Mengasihi karena prestasi. Ishak mengasihi Esau karena prestasi. Bukan karena keberadaan setiap anggota keluarga itu. Itu yang terjadi loh. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi dengan embel-embel. Itu yang dilakukan Ishak kepada Esau. Ishak memandang Esau spesial karena dia berprestasi. Laki. Kan laki tenan itu. Badannya tegap, berbulu, merah pula. Kesalahan kedua, apalagi saudaraku. Dari keluarga Ishak dan Rahel ini. Kesalahan kedua yang sering menyelinap adalah di dalam keluarga itu ada 2 kubu. Halo? Bener gak? Kita kalau lihat cerita ini ada 2 kubu. Kubu pertama Ishak Esau. Woi, ini sayangan bapaknya. Kubu kedua Ribka, ya Yakub sayangan mamahnya. Oh gitu loh. Itu bahaya. Kalau anaknya 2 sering-sering begitu tuh. Loh pastor kok ngomong begitu? Kadang saya juga begitu tuh sering-sering. Bahaya. Ketika mempersiapkan ini saya diingatkan Tuhan. Dari keluarga Ishak ini. Kita belajar 2 kesalahan. Yang sebenarnya ini bisa meruntuhkan fondasi keluarga. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah Anda menghendaki seseorang mengasihi Anda karena prestasimu? Karena embel-embelmu? Atau memang mengasihimu karena apa adanya dirimu? Apa adanya. Anakmu pun sama, pasanganmu pun sama. Kita rindu, kita dikasihi tanpa apapun karena kita, hebat kita enggak. Tetapi memang apa adanya kita. Oke, itu dari sisi keluarga yang saya tangkap. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mau menelusuri rencana Ishak kepada Esau. Dari cerita Ishak ini. Kita telusuri rencana Ishak terhadap Esau. Ishak itu punya rencana untuk Esau. Karena Ishak itu membidik supaya Esau itu menjadi pewaris berkat, saudaraku. Berkat yang diterima dari bapaknya Abraham kepada dia mau menurunkan itu kepada Esau. Ishak tidak pernah berpikir untuk memberikan kepada Yakub. Alasannya sederhana, Esau anak sulungku. Maka aku harus memberikan berkat ini kepada anak sulungku Esau.
Esau ada di dalam kubu Ishak. Karena Esau pinter curi hati bapaknya. Maka Ishak pun berjuang untuk, aku akan memberikan berkat ini kepada anakku Esau. Tetapi ternyata saudaraku, apa yang hendak Ishak lakukan itu, sebetulnya dia menyadari bahwa itu sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Loh, kenapa kok bisa? Nanti akan saya jelaskan. Begini saudaraku, Ishak itu mengabaikan apa yang pernah dikatakan Tuhan tentang Esau dan Yakub. Ketika dua anak kembarnya itu masih berada di dalam kandungan istrinya, itu nanti ya saya akan jelaskan di sini. Tapi intinya begini, Ishak memaksakan kehendaknya. Pokoknya Esau, karena dia cinta sama Esau. Coba buka Kejadian 25 ayat 23, bisa nggak? Ini kuncinya. Kejadian 25 ayat 23. Yakub itu ndablek saudara. Ishak itu ndablek saudaraku. Dia tahu Tuhan tidak merestui Esau sebetulnya, tapi ndablek dia. Coba tampilin. Yuk. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam Rahel, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia sederhana dikatakan begini, dua bangsa ada di dalam rahimmu Rahel. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berseteru. Adiknya lebih kuat dari kakaknya yang sulung melayani yang bungsu. Ribka. Bukan Rahel. Ya namanya mirip-mirip saudaraku. Jadi guru sekolah minggu itu susah loh ya. Ngapalin ya. Namanya mirip-mirip. Disitulah saudaraku. Ini jelas sekali di sini. Terhadap rencana Ishak itu, Tuhan sebetulnya keberatan. Tuhan tidak setuju kalau Esau yang menerima berkat. Kenapa? Setelah Esau memandang ringan hak kesulungan hari itu, sesungguhnya tidak pernah ada lagi di dalam kamus Tuhan untuk memberikan porsi yang penting kepada orang yang bernama Esau. Karena kesalahan Esau yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Bukan kesalahan yang biasa. Kenapa? Dia merendahkan apa yang dihargai oleh Tuhan. Dia merendahkan sesuatu yang berharga di mata Allah dan dia seakan-akan tidak memerlukannya. Dan itu melukai hati Allah. Dan dari hari itu saudaraku, Esau tidak pernah ada lagi di kamus Tuhan. Hidupnya menjadi kacau. Maka kita mau melihat dari titik ini, manusia boleh berencana, manusia boleh bersiasat apapun. Dari cerita Ishak dengan Esau ini kita bisa melihat, kau boleh bersiasat apapun, tetapi kalau Tuhan sudah menentukan, sulit. Kita akan berlanjut. Mengapa Esau dengan mudah menjual hak kesulungan itu dengan semangkuk sup kacang merah, saudaraku? Coba Anda pernah bayangin gak? Kenapa dengan mudahnya hari itu Esau, udah deh, kasih aku kasih, gak apa-apa, kasih aku makanan. Itu parah loh, hari itu menjadi history maker bahwa ada seseorang yang membuang sesuatu yang berharga di mata Allah. Karena hak kesulungan itu sangat dihargai Allah. Tetapi dipandang tidak berharga dan tidak ada harganya di mata Esau. Dengan semangkuk kacang merah harganya saudaraku. Itu sesuatu yang mempermalukan Tuhan. Dan berkat yang begitu mahal dijual Esau dengan harga yang sangat murah. Mengapa kesalahan fatal itu Esau lakukan? Karena orientasi hati dari Esau itu tertuju kepada hal-hal daging. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal rohani. Dia hanya tertuju pada saat ini.
waktu ini, saya nggak peduli dengan ke depannya. Dan biasanya saudaraku, orang-orang seperti Esau ini, dia memformat hatinya, hidupnya, hanya untuk mengejar kepuasannya sendiri. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya, amin? Amin. Esau itu banyak ditemukan di zaman ini juga. Dan di dalam orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu juga banyak Esau-Esau. Kita sudah menerima keselamatan di tangan kita hari ini. Dan itu berharga sekali. Seperti renungan pagi yang saya sampaikan beberapa kali ini. Tuhan Yesus itu sudah buka gerbangnya, gemboknya dibuka, pintunya dibuka. Lu keluar, gak mau keluar. Lu gak usah ngerokok lagi, gak bisa. Harus bisa keluar. Aku gak bisa tarik kamu punya kebebasan. Kalau kau memilih keluar, kau berjuang berhenti merokok, kau berjuang nonton film porno, kau berjuang menyelesaikan semuanya. Kau berjuang, itu yang harganya mahal di mataku. Hari ini, Esau kekristenan hari ini banyak seperti Esau. Sudah ada keselamatan, dia buang. Dengan kalimat apa? Aku gak mampu. Itulah kebodohan, saudaraku. Saya kadang heran dengan kekristenan. Pastor, omong kosong lah. Kau sekarang boleh ngomong begitu. Nanti kalau kau sudah menghadap kekekalan abadi, kau lihat betapa agungnya tahta pengadilan Allah. Kau merintih nangis, kau teriak-teriak, gak bisa balik, saudaraku. Hari ini kau boleh main-main. Kau boleh, masih muda. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, terserah. Tapi ingat baik-baik, saudaraku. Kebenaran ini sudah disampaikan di telingamu. Saya tidak berhutang nyawa atasmu. Saya katakan ini berkali-kali. Sampai renungan pagi itu saya omongin itu terus. Basah di hadirat Tuhan 24 jam, gimana. Paginya begitu, siangnya kita shot khotbah, sorenya aplikasi. Tapi masih menyentuh SK. Malamnya saya kasih renungan bagaimana aplikasi lebih real. Nanti minggu depan nih masuk dalam minggu ini deh. Tentang kepo. Halo, kepo tahu nggak? Nah, itu renungan malamnya tentang kepo. 6 episode. Dengerin tuh. Jadi orang nggak usah kepo. Saya jelasin semuanya. Saya buat begitu supaya aplikatif semuanya. Oh ya, dapat ilmunya, dapat prakteknya, pengajarannya, klop. Dimakan jadi satu. Kau belajar, kau mencoba menyerap semuanya. Prakteknya kan di rumah. Bener gak? Praktek dia. Nanti istrinya lihat. Loh, suamiku atau istriku kok jadi berubah ya ikut Rehobot ya. Berubah tambah baik, bukan tambah ruwet. Loh, kok bisa begitu ya? Dulu gak ada duit, bingung, nangis-nangis. Sekarang kok bisa masih nyanyi apa tadi? Segala puji syukur, yes, hanya bagimu Tuhan. Wah, suaminya mulai bingung, kok iso ngene ya? Kenapa ini orang? Karena dia tahu, dia punya kebenaran yang mengubahkan hidupnya. Dulu mulutnya brocot, kayak mercon banteng begitu kan. Sekarang kok berubah, mulutnya kok baik. Tapi saya kasih tahu saudaraku, setan itu tidak tinggal diam. Setan itu selalu mendakwa. Tugasnya setan itu apa? Mendakwa. Dia dakwa kita terus supaya kita semakin jauh sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan tunggu pelayanan sampai engkau siap. Gak akan siap. Trust me. Gak percaya? Oh tunggu nanti sampai sudah seperti corpus delicti. Mati gue wesan. Halo? Mau corpus delicti mati. Semua manusia saya kasih tahu Bapak Ibu, berjuanglah saja. Dengan engkau mengemban pelayanan, contoh kayak saya mengemban tugas pelayanan. Itu ada satu core yang mengikat saya. Seakan-akan begini loh. Kebenaran itu di kepala saya begini. Ayo Stephen. Ayo. Oh iya. Ya Tuhan, ya ampuni. Mending ada begini apa nggak ada sama sekali?
pelayanan lah. Amin. Gereja ini tidak mencari orang perfect. Karena kita tidak ada yang perfect. Tapi kita sedang berjuang untuk menjadi yang perfect di mata Allah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Udah lanjut lagi ya, nanti bingung. Ya. Yakub sama Esau beda. Yakub itu memang penipu. Tapi di sisi lain dia disukai Tuhan. Kenapa? Karena Yakub sangat menghargai apa yang dihargai oleh Tuhan. Karena orientasi di hati Yakub adalah masa depannya. Dan masa depan keturunannya. Dan masa depan kekekalannya. Dan kekekalan dari keturunannya. Itu orientasi hati Yakub. Inilah yang sebenarnya merupakan renungan bagi kita. Bagaimana orientasi hatimu, saudaraku? Kau mau mengejar dunia dengan segala kepuasannya seperti Esau? Pokoknya hari ini. Esau pokoknya lapar. Hari ini aku butuh. Aku hanya lihat yang menjadi needs-ku apa, kebutuhanku apa. Aku butuh hari ini. Tapi Yakub beda. Dia lebih melihat jangka panjangnya. Bagaimana dengan kau hari ini? Kalau engkau berkata, aku mau seperti Yakub, tunjukkan dari hari-hari hidupmu. Kau mau seperti pribadi Yakub, kau harus mulai memikirkan masa depan kekekalanmu mulai hari ini. Kalau orang sudah memikirkan masa depan kekekalannya, dia tidak akan hidup dengan sembarangan. Dan ini sangat sedikit umat Tuhan yang berorientasi pada kekekalan. Bahkan boleh saya katakan 1 juta belum tentu 1 orang. Maka saya mau katakan saudaraku, kalau engkau mau seperti Yakub, lihat bagaimana kau hidup hari ini. Karena sangat sedikit umat yang berorientasi kepada Tuhan. Anda perhatikan ciri menandai orang yang berorientasi kepada kekekalan. Cara hidup mereka itu berbeda dari kebanyakan orang. Hidup mereka akan diarahkan kepada kekekalan. Dia akan berjuang untuk hidup nyenengin, manjain hati bapaknya. Saya ngomong begini ini lebay. Kalau renungan pagi Bapak Ibu dengerin ya, mesti Anda akan ngomong lebay ini pendeta. Saya kadang kalau rekaman sambil nangis, saudaraku. Saya sampai ngomong, Tuhan, manjain hatimu itu sebetulnya tidak harus sesuatu yang spektakuler. Hal-hal kecil. Dari pagi hari kau buka mata, kau pilih handphone atau doa. Itu udah milih Tuhan. Dari hal kecil, kau berjuang senengin dia. Kau rajut kesucian hidup. Kau sendirian duduk, kau bisa buka sesuatu yang tidak tepat di mata Allah. Tapi hari itu kau berkata, no, aku taruh. Aku mau senengin Tuhanku. Itu orang yang proyeksinya kekekalan. Dia sedang merebut haknya, hak dari Allahnya, hak kesulungan dari Bapaknya. Dia berjuang di situ. Beda saudaraku. Fokus mereka yaitu 3 pilar itu memang benar saudaraku. Kesucian hidup, tanggung jawab hidup, langit baru, bumi baru. Tapi dulu Yakub belum mikir itu. Tapi dia tahu bahwa ketika aku mengandalkan Tuhan yang hidup ini, hidupku akan baik-baik saja. Karena dunia dan kesenangannya itu mudah hilang saudaraku. Dan tidak bernilai kekal. Ketika saya mempersiapkan ini dalam lirih ya, Tuhan itu berkata dalam hati saya, nah banyak loh umatku yang melakukan kesalahan yang seperti Esau lakukan sebetulnya. Mereka itu melayani tetapi mereka kelaparan seperti Esau kelaparan dengan dunia ini. Dan ujungnya orang-orang seperti itu akan mengalami takdir seperti Esau alami. Saya tertegun saudaraku ketika saya tiba-tiba keluar kalimat itu. Itu mengerikan kalau itu terjadi kepada engkau dan saya. Coba renungkan ini. Ketika Ishak sudah tua, matanya kabur. Dia tidak bisa melihat lagi. Dipanggil Esau, anak sulungnya. Serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya Bapa. Ishak ngomong begini, lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang. Dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak. Seperti yang ku gemari.
Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Dari ayat ini, saudaraku, tampak sekali Ishak memaksakan keinginannya supaya Esau yang menerima berkat darinya. Tapi Ishak lupa, dia tidak memperhitungkan bahwa Tuhan itu mengintervensi dalam momen itu. Dia mengintervensi siapa yang berhak menerima berkat itu dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan gak pernah salah, saudaraku. Intervensi Tuhan itu berjalan melalui siapa? Ribka yang mendengar langkah rahasia Ishak itu. Dia dengerin, wah ini bahaya ini. Kubuku bisa terancam. Ini kubunya bapaknya ini, wah ini bahaya ini. Dia mulai berpikir, gimana ya kubuku biar bisa menang ini. Tahu gak apa yang dilakuin Ribka? Ribka memakai jalan pintas memotong langkah-langkah Ishak. Yaitu memasangkan Yakub pakai bulu domba. Apa bulu kambing tuh gak tahu deh. Kalau bulu domba kurol-kurol ya. Bulu kambing deh mestinya ya. Kalau domba kan kuar-kuar. Ini domba apa Esau bikin ini? Ya, hari itu dipasang badannya. Dan akhirnya saudaraku, yang memperoleh berkat itu bukan Esau tapi Yakub. Tahukah hasilnya? Yakub berhasil lolos di dalam misi pencurian berkat itu. Yakub itu Pak Yakub maaf. Namanya memang sama Pak ya. Kalau Pak Yakub ini tidak penipu Bapak Ibu ya. Yakub itu penipu. Itu ide dari Ribka. Semua dipersiapkan Ribka dengan gesit, dengan matang dan dengan tepat. Tahu nggak saudaraku? Menurut Anda, saya tanya. Menurut Anda, Ishak itu tertipu enggak hari itu? Sebetulnya tidak, saudaraku. Ibrani 11 ayat 20 menuliskan begini. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kenapa kok Yakub dulu, enggak Esau dulu? Perhatikan ayat itu. Ibrani 11 ayat 20. Memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kok enggak Esau dulu? Kan dia anak sulung. Halo, betul enggak? Duki mudah perhatikan. Aduh ya Tuhan. Yakub dan Esau. Lah nih. Kenapa enggak Esau dulu? Wong dia anak sulung. Dari ayat ini saya mencoba saudaraku. Kalau dalam segi penulisan dan sebagainya, kita teolog harus belajar begini. Kenapa kok ditulis terlebih dahulu? Maka di situ artinya adalah sekalipun rencana Ishak untuk melepaskan berkat ke Esau, tapi roh Ishak itu mengerti bahwa sebenarnya yang ditetapkan itu adalah Yakub dari Tuhan, bukan Esau. Dari Ibrani 11 ayat 20 ini tersirat mengatakan bahwa sesungguhnya Ishak tidak tertipu oleh Yakub. Rohnya tahu, dia tahu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dengan mata kaburnya itu, Ishak mengerti bahwa anak yang datang itu bukan Esau tapi Yakub. Ini dari kalimat ini kelihatan saudaraku. Kalau memang karena iman Ishak sambil memandang jauh ke depan memberi berkatnya. Kalau dia tidak tahu, dia seharusnya tetap Esau yang di depan. Karena Esau anak sulung. Hal yang penting pada saat itu terjadi saudaraku di hadapan Tuhan. Yang Ishak lakukan adalah Ishak melepaskan Ishaknya hari itu. Ia menyerahkan Ishaknya kepada Tuhan. Ya wes Tuhan, aku ngalah. Esau bukan yang kau restui, tapi Yakub. Dan dia berani membuka diri untuk Tuhan intervensi. Untuk menurunkan berkatnya kepada Yakub, bukan lagi kepada Esau. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya Bapak Ibu? Nek bingung tak ulang lagi, paham? Berikan tepuk tangan dulu. Aduh. Kalau dalam dunia teolog, tulisan-tulisan begini sangat penting. Kalau dalam kitab PL dan PB, PL terutama, kalau ada nama wanita dicantumkan berarti wanita itu penting.
Karena di adat Yahudi tidak dicantumkan nama pria, nama wanita. Jadi kita harus belajar hal-hal seperti itu. Ketika Ishak menyerah, saudaraku, dia menyerahkan Ishaknya kepada Tuhan. Di situ Anda perhatikan ya, justru adalah salah satu bagian yang Tuhan tunggu, Tuhan sukai dari kehidupan Ishak itu. Karena Ishak tidak lagi mempertahankan Esau, sebab Ishak mengerti bahwa Esau bukan orang yang Tuhan pilih untuk menerima berkat dari genggamannya. Dan Ishak mengerti bahwa salah bila Ishak berusaha mempertahankan kemauannya. Dan saya tutup dengan satu tarikan yang berbeda. Saudaraku, tahukah kekristenan hari ini itu banyak yang pelayanannya jenis Esau. Yang lahir dari para pemimpin yang mempunyai hati yang salah di hadapan Allah. Tuhan jujur, ketika saya mempersiapkan ini, saya mengingat ada banyak pelayanan jenis Esau yang lahir dari para pemimpin yang hatinya salah di hadapanku. Mereka ingin seperti Ishak menginginkan supaya pelayanannya mereka aku berkati. Aku lancarkan semuanya. Tahukah? Mereka itu lupa, seringkali mereka menggelar pelayanan hidupnya. Baik di keluarga, di gereja, dimanapun. Tetapi pelayanan mereka, pelayanan yang tidak menghormati aku. Pelayanan yang tidak pernah menghargai perasaanku. Esau tidak menghargai perasaanku. Dia membuang apa yang kuberikan kepada dia yang berharga. Jadi kesimpulan dari khotbah malam hari ini, kita bisa melihat seorang Ishak ditunggu momen oleh Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia memberikan Ishaknya, yaitu Esau itu, untuk digantikan oleh Yakub. Dan itu momen yang ditunggu oleh Tuhan. Artinya begini, nak, kau ikuti aturan mainku. Tuhan tidak mengintervensi banyak hal selain orang-orang yang memang harus dia pilih, saudaraku. Tuhan akan intervensi itu kuat. Kita mau merancangkan apapun, dia tetap ada di situ. Tetapi ingat, kalau kau saya belajar untuk pekat, kuat, dekat dengan Allah, kau akan cerdas, kau akan mengerti. Seperti tadi, Ishak dablek. Kekristenanmu dan kekristenanku seringkali dablek. Tuhan ngomong A, nak, kau tetap B. Ngomong A, kau tetap C. Tapi kalau sampai hari ini kau masih dibawa Tuhan, ditekuk Tuhan dengan berbagai persoalan hidup. Kau ditekuk Tuhan, kau dibentuk Tuhan. Terima kasihlah. Karena Tuhan mau bawa Anda ke rel yang benar. Seringkali kita mendablek kayak Ishak. Dan kalau kau salah, saudaraku, yang menjadi korban bukan hanya dirimu, orang di sekitarmu, keluargamu, orang-orang dekatmu bermasalah. Dan yang kedua, kita dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Keluarga seringkali diancam dengan banyak kesalahan di dalamnya. Di dalam keluarga tidak boleh ada kubu. Katakan amin. Anakmu 2 ya dua-duanya sama. Anakmu 3 sama. Dan keluarga tidak boleh memandang orang di dalamnya karena prestasi. Kau harus mencintai mereka apa adanya. Keluarga jasmani, keluarga rohani sama. Dan poin yang ketiga, kita belajar dari Esau ini. Kekristenan itu seringkali didrive dengan dunia. Lupa dunia. Kelihatannya pelayanan tapi dunia. Kau berdiri di sini seperti saya, nggak ada nilainya kalau ini bukan untuk Tuhan, nggak ada. Buang waktu nih. Semua untuk Tuhan. Kalau kau mau cari duit, kau mau kaya, jangan di gereja. Amin, saudaraku. Kau kerja. Amin. Kau kerja. Kau cari duit di luar situ. Di gereja ini saya ajarkan kepada kalian, hiduplah benar.
menjadi man of God-nya Allah. Anda diberkati? Amin. Oke. Kok lemes ya? Anda diberkati? Bah, bang, yuk bangkit yuk. Yuk. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.